Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sudah bersama Bosong Bun, ya. Bang Bosong Bun, ya kalah badan saya, dan dia besar sekali badannya. Ini porsi hampir 2 rangkap porsi ditimpa 2 untuk menahan menopang tubuh beliau. Beratnya berapa nih Bang? 126. 126 ya, 1 kuintal lebih. Nah, ini luar biasa. Dan di kesempatan ini juga didampingi oleh Bung Edi ya, Bung Edi Lius. Budaya. Oh, jadi tadi kan kita diskusi bahwa ketika ada orang meninggal, ada barisan yang menaburkan kertas segi 4 itu ya. Kemudian di jembatan-jembatan ada ikatan dupa. Iya, iya. Jadi yang itu dilemparkan itu ya? Iya, ya. itu hampir di tiap jembatan. Jadi itu filosofinya bahwa karena ini tetap masih menyangkut konsep tahu, di luar itu, di luar kehidupan manusia juga ada makhluk-makhluk lainnya. Jadi kertas yang istilahnya kertas uang itu adalah sebagai permit lah, izin gitu. Oh, izin. Ya. Dan ketika kita melewati jembatan, di tiap jembatan itu ada dewanya. Dan gulungan hiyo itu adalah sebagai permintaan izin bahwa akan ada jenazah yang melewati jembatan tersebut. Maksudnya kalau mungkin saya salah artikan, silakan dikoreksi, nggak apa-apa. Betul, ya? Betul ya? Betul. Berarti itu adalah merupakan ya klonumun lah ya. Nah, itu hanya dengan tanda seperti itu ya. Oke ya, Bang Bun ya. Ini ketika sampai di pemakaman ya. Ini kita lihat selain ritual biasa ya. Nah, satu hal yang sangat menarik. Kalau pemakaman saya lihat pakai feng shui ya, apa itu adalah ya mungkin semua tahu itu. Berarti itu mencari arah ya. Mencari arah. Tapi ada satu yang mungkin kita tidak bisa mereka-reka. Itu artinya tidak bisa. Kita tanya langsung. Ketika Bosong atau guru ya, guru tol ini ada satu mangkok berisi beras kalau nggak salah itu dengan uang dilempar itu itu maksudnya apa itu? Lihat jika mỗi人過先，jika Milo naik turun, jika kiến國唔討兩線jika kiến國唔討兩線，後來經過金木水火土，jika 也是通過佢啲活路，今天今日要你摘兩芒摘去變種嘅日子，jika jika hormati kong kita. Jadi bagaimana Bung Edi? Jadi ketika seseorang meninggal, dalam arti dikuburkan ke dalam tanah, itu adalah startnya si jenazah ini memasuki alam di bawah sana. Jadi mereka harus melewatin 5 gerbang naga. Mentulungsin. Jadi 5 gerbang naga tanah, naga bumi. Jadi itu prosesi permintaan izin. Seperti itu. Walau hari ini almarhum ini resmi sudah masuk ke alamnya dia gitu ya. Nah, kemudian ini yang menarik lagi, ahli waris yang ditinggal itu dengan mengadahkan kain begini untuk menerima beras itu ya. Beras sama uang itu tadi. Nah, itu manfaatnya apa? Kira-kira ada enggak? Yang manfaatnya jika kan yang祝福呢個冇含嘅呢個唔同兩線啦，金木水火土保佑呢warga yang makanya春夏至五至順平安發福jadi kan mi大盡又支持緊自己嘅優先咪咯，係緊mi大盡春夏般木家家當嘅咪時度木家為冇咪量。Jadi ini satu kesatuan paket. Jadi ketika kita minta izin restu masuk ke alam sana, sekaligus kita minta berkah dari pemilik ataupun penguasa gerbang naga ini untuk
tetap merestui ataupun memberkati anak cucu mereka. Oh, berarti, jadi beras iya. beras itu kan simbol makanan ya. Iya. Kemudian uangnya adalah simbol Rezeki. rezeki. Nah itu disebarkanlah, kan ditabur gitu kan Ya. kepada anak cucunya, dan biasanya itu gabung contohnya buka. 用第種木卡 Ya. 搬米變落米桶過條嘅鐳，自家攞做鐳嘛用攰咗又好，用動物又好。 Ya. Jadi beras yang sudah kita tampung itu digabungkan ke tempat beras yang sudah punya. Jadi mungkin supaya berasnya itu lancar selamanya ya. Ya. Dan untuk uang koin itu biasanya masuk ke laci di tempat kita usaha supaya rezeki lancar. Ya, berarti di sini ya banyak arti yang terselubung di dalam satu kegiatan-kegiatan yang dilalui dalam proses pemakaman di masyarakat etnik Tionghoa pada umumnya ya. Saya tidak mengatakan khusus etnik Tionghoa, tapi pada umumnya berarti ada yang khusus yang tidak melakukan ini gitu ya. Ini menarik sekali ini Bang Mun ya. Ini sepertinya banyak hal yang unik ya. Unik yang tidak kita pahami. Hanya mungkin perlu kita tanyakan lagi. Masih banyak pertanyaannya. Masih banyak. Pokoknya bikin beliau ini kelenger. Tapi saya yakin beliau sih persediaan dari fisik aja masih kuat kok. 2 tahun nggak makan masih kuat. Mungkin Oke, termeso aja. Ya, mungkin penonton nggak tahu bahwa kita janjian untuk wawancara aja susah sekali. Wow, udah memang jobnya itu kita. udah berminggu-minggu ini. Iya. Nah, ini ya. Pernah tahu enggak? Ya, dalam 1 tahun berapa orang yang meninggal di kota Singkawang ini aja? Ya, yang khususnya Ya. ditangani oleh beliau ini, ya, ditangani oleh Bang Abun. Ya, bisa kita panggil sebagai Bosong, bisa Guru Tau atau 師從 Si Chong. Iya. Ya, ini kira-kira Bang Abun sejak mulai dengan sampai ya, mungkin udah susah ngitungnya ya, Iya, berapa banyak yang udah meninggal yang ditangani oleh Iya. Bang Abun ini. Ya, beliau sih mengatakan selalu dengan gaya modern sekarang job. Itu. Iya. Makanya saya tanya sama beliau, job tuh berapa sih targetnya? Nah, ternyata tidak ada target. Nah, berarti beliau hanya mengucapkan aja istilahnya job. Padahal beliau ini sosial sekali. Dimintain jasa ya. Ya, beliau ini sosial, tidak pernah menargetkan dan sebagainya. Hanya bagaimana orang yang harus berpikir. Kalau meninggalnya di Pemangkat menggunakan jasa beliau, nggak ada transport uang jalan ke Pemangkat, beliau siap, tapi jalan kaki. Ke Pemangkat jalan kaki, nanti berhenti di Stapuk, berhenti di Semelagi, sampai seterusnya bisa 1 bulan nyampe. Bagaimana keadaan mayat tadi? Nah, sepertinya kalau beliau minta biaya transport, wajar saja. Kenapa? Ya memang harus seperti itu, mau cepat. Itu apa? Beliau nggak bisa bikin bensin, ya itu. Ini diperkirakan aja Bang Abun ya, dalam 1 tahun Bang Abun biasa melayani, ya, yang masuk ke Bang Abun aja, Iya, iya. yang melayani orang-orang yang meninggal itu berapa banyak? biasa 1 tahun hitung 1 tahun 200 lebih, 250 Wow. lebih, 260 lebih, tergantung juga. Nah, kadang pernah juga 1 tahun 300 lebih juga. Nah, ini bayangkan ya, di Singkawang orang yang meninggal yang dilayani oleh Bang Abun bisa sampai rata-rata 200 lebih sejak mulai dengan sampai ya. Iya. Nah, bahkan pernah terjadi dalam 1 tahun 300 lebih. Iya. Ya. Berarti 1 hari Bang Abun ini melayani berapa yang meninggal? Ini baru 1 orang loh Bang Abun. Iya. Sedangkan di Singkawang kita tahu banyak ya. Banyak yang namanya Guru Tau atau Si Chong ya. Atau yang kita kenal lah Bosong tadi. Tidak 1 orang tapi banyak. Nah, berarti tingkat kematian di masyarakat cukup tinggi di Singkawang. Kalau kita mau menghitungnya. Ya. Nah, ini urusan statistik atau kependudukan lah ya.
kita nggak ambil berat masalah itu. Kita hanya bicara tentang bosong. Itu aja ya. Nah, ini satu lagi yang terakhir nih Bang Edi kayaknya ya. Ini kadang-kadang orang mati ini kan tidak bisa menentukan keinginannya ya. Seperti apa waktunya, bagaimana keadaannya dan sebagainya kan. Nah, ketika terjadi kematian di waktu Imlek, ini bagaimana nih Bang Abun tiba-tiba minta jasa Bang Abun? Ini hanya jika konya ya, walaupun 30 menit, makanya tuh jika jitin cok, cuman anyong kong, misalnya kini nih sih terkuisi loh, belum tentu kan dia cocok kebanyakan ini loh, kalau misalnya kong telepon trong sekian, dan lalu cosi kayak vale kong kan jauh telepon ya, conya jika jitin cok, sebenarnya dari dulu jika cucan konya nalio, tuh mulai jolnya, tuh banyak cosi koi show koi jol. Hamo lihat kayaknya kondisi ya, jika tim kona dia, kona yang sini anto masalah ekonomi, yang mana dia tak mencari kalau contohnya yang 30 menit coy datang mau nyindi, konen nggak mampu ten, jika coy jijong lagi coy, misalnya nyitsi hao coy jika jijong lagi coy, jadi prinsipnya tetap dilayani walaupun hari besar, tapi karena ritualnya kematian orang Tionghoa atau umat Tao itu fleksibel, biasanya ada toleransi. Biasa kalau Imlek itu di Tionghoa kan ada satu istilah, mulai usaha itu hari keempat. Ya. Sama untuk urusan ritual di pemakaman itu juga sebisa mungkin hari keempat baru start. Tapi kan ada kondisi, misalnya ada yang sudah terlanjur lama, tidak mungkin lagi ditahan. Mau nggak mau hari kedua juga dilakukan ya. Ya mungkin hanya nyenso aja lah, mungkin nggak ada. Jadi hanya hari ke-1 itu yang mungkin hari yang sakral banget di Imlek ya. Itu ada yang tidak ada. Ini berarti Bang Abun ini masih menunggu Imlek juga. Hari pertama jangan panggil Bang Abun ya. Tapi yakin. Kalau udah satu situasi itu mendesak, Bang Abun juga tidak bisa melepas begitu ya. Kenapa? Bang Abun juga manusia, punya hati nurani, punya jiwa, ya, punya rasa, ya, punya karsa dan sebagainya. Ya tentu ada di hati yang paling dalam Bang Abun, walaupun itu Imlek hari pertama. Kalau itu harus sudah menjadi kewajiban dan urusan, gimana? Tetap dilayani ya? Tetap dilayani. Nah ini hebatnya Bang Abun ya, selaku guru Tao atau Sicong atau ya lebih tinggi lagi dikatakan bosong. Nah ini bocoran dari beliau ini, sebentar lagi beliau juga akan benar-benar jadi bosong ini ya. Nah jangan heran penampilan berikutnya Bang Abun ini udah ndak lagi berpenampilan biasa-biasa. Nah tapi kan nggak nambah ongkos ya kan. Ya ongkos tetap, hanya bajunya beliau harus berubah, penampilan rambutnya udah hilang. Nah itulah baru namanya bosong ya. Oh iya, saya baru terpikir nih Bang Abun, baru ingat lagi nih Bang Edi ya. Ketika di dalam prosesi kematian ya, atau meninggalnya masyarakat ini di altar sering saya lihat ada ayam. Itu apa fungsinya? Setelah itu dipotong, darahnya mulai di ini sampai ke pintu kemana dan sebagainya. Jika waktu Fungkon kan hisi ya susah loh. Jika datang di tim bagiannya kayak kira, jamnya kayak mulai cip dia absen bu, cip dia itu seliang bu, olewang, bongnya kayak sinjukai, kayak muncinnya. Dia bong munsin si ham tau mai, jika hormati, jika mau kincongi, walau jika lihat sosi liao, jika kincongi lihat munsin, jika tiangfu. Kalau只是很要其他你都計用soalnya jika lihat kan amai dong si arwah kan untuk lo, kan jika mau dùng咧計用雞類，用咧一類新分切講，kan用kan你都冇人冇隻東西，kan對唔正，jika kita tidak用咧做。
ini dilakukan ketika prosesi akan tutup peti mati. Prosesi tutup mati itu dianggap sebagai sebuah kondisi yang paling ekstrim. Iya. Dalam arti mungkin ada kekuatan di situ, sehingga perlu dinetralisir. Jadi ibaratnya pengorbanan gitu, dikurbankan. Dalam hal ini ayam yang dipilih untuk dikurbankan supaya prosesi dari tutup peti itu bisa mulus dan lancar. Dapat lancar ya. Iya, betul. Berarti pengalihan lah ya. Iya. Pengalihan ke makhluk yang lain. Iya, anggap pengorbanan lah. Kayak Pengorbanan. mungkin kita di hari raya ada kurban gitu ya. Iya. Ternyata ya, ini aja udah makan waktu sekian lama ya, sampai berkeringat-keringat. Beliau nih Bang Edi juga berkeringat ya. Tapi apa masalahnya? Kami tidak ingin Anda itu tidak mengerti tentang bosong, ya, guru tol, atau dengan kata lain, sicong. Gitu. Kami ingin Anda paham ini. Ya masih banyak lagi yang lain prosesinya ya. Sebelum peti itu ditutup kencang, ya, ada namanya satu benang, ya, yang dikasih uang, digigit oleh anak daripada almarhum tadi. Nah itu apa maknanya, kemudian dikasih makan lagi dalam peti itu maknanya apa? Anda pengen tahu? Cari yang namanya Bang Abun ini ya. Cari namanya Bang Abun, tanya sama beliau ya. Beliau dengan pintu terbuka untuk menerima Anda yang ingin tahu persoalan itu ya. Kami rasa itu sementara. Mungkin ada tambahan Bang Edi? Ada. Ya, silakan. Karena ini penasaran. Ya. Kalau netizen misalnya penasaran, Iya. bisa aja mungkin nanti ada seri kedua gitu ya. Iya, Nanti iya. tinggal tanggapan dari netizen. Iya, Penasaran iya. nggak? Iya. Kalau iya, karena kan mungkin durasi di sini agak Iya. pendek ya, agak Iya, lama iya. ya. Berharap ke depan mungkin Bang Abun Iya. ada kesempatan lagi buat lengkapin gitu ya. Buat lengkapin. Karena bagi saya Benar. sendiri ini luar biasa. Iya. Begini, kalau kita tadi dengar sudah 10 tahun. Iya. 10 tahun, 1 tahun rata-rata 250, berarti Iya. sudah 2.500 orang yang Meninggal. ditemani Iya. sama beliau. Bayangkan pengalamannya kan, kebayang nggak itu ada mayat 2.000 lebih di tangannya Bang Abun. Betul sekali. Nah, itu. kemudian sampai di luar saya mendapatkan satu pandangan, Bang Abun ini, Bosong Bun sebutannya ya, Bosong Iya, Bun iya. ini adalah bosong yang paling muda. Benar nggak ikatannya? Iya. Benar ya? 前身叫用最後生出嚟。 Ah, Berapa umur kira-kira? Kalau main tahun yang belum sikil, sikil berarti kan kalau itu umur Masehi 28, 30. Ayo. Ya, ini luar biasa. Makanya Iya. saya sebagai warga Tionghoa ya, Iya. bangga ada adik saya. Iya. Adik saya itu masih mampu mewarisi. Ini kan tradisi yang diturunkan. Belum tentu semua orang mampu dan belum tentu semua orang mau. Tapi kayaknya Bang Edi, Ya, ini memang benar-benar apa ya, cocok. ya. Kalau nggak cocok pasti kurus badan beliau. Makin sumber makin Ini semakin banyak yang Iya. meninggal, maksud Iya. saya ya. Iya. Mohon maaf, yang meninggal berat badan beliau bertambah. Iya. Bertambah ya. Berarti di sini ya restunya kuat. Beliau mendapatkan satu restu untuk menjadi seorang guru tol atau sicong atau kedepannya bosong. Ini benar-benar direstui. Kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita tidak salah mengartikan dan tidak membuat merekayasa arti. Ini salah juga ya. Dan harapan saya, mohon maaf, kami tidak ingin Anda tersinggung. Ya. Apabila ada persoalan, jangan datang ke saya, jangan datang ke Bang Edi, ya. Datangi ahlinya. ahlinya. Iya, Ya. Maksudnya apa? Supaya clear, supaya tuntas, supaya jelas. Kalau datang ke saya sih, ya, tidak bakal dapat Cari yang lebih masalah, baik, tidak bakal dapat yang lebih jelas. Ya. Tapi kalau datang ke beliau, tentu akan mendapatkan sesuatu kejelasan yang benar-benar mantap.
Akhir kata kami ucapkan ya, mohon maaf sekiranya lebih dan kurangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Salam Buddhaya. sejahtera. Amin.